Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, video ini atau channel ini adalah simbol perlawanan bagi mereka-mereka orang-orang Malaysia yang suka sekali menghina bangsa Indonesia, yang suka sekali mengklaim budaya Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia tidak ada. Oke teman-teman, ketika bangsa lain atau negara lain menghina bangsa kita, cara langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat potensi-potensi besar yang ada di negara Indonesia, melihat kemajuan-kemajuan yang ada di negara kita Indonesia, melihat hal yang positif-positif di negara kita yaitu Indonesia. Oke teman-teman, ketika bangsa lain atau negara lain menghina bangsa kita, maka kita harus melihat potensi-potensi besar yang ada di negara kita. Secara otomatis hinaan atau cacian itu akan kembali kepada mereka sendiri. Oke teman-teman, saya akan sedikit mereaksi video tentang industri baterai mobil listrik. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini. Oke teman-teman, ini dari channel Info Bisana yang berjudulkan Industri Baterai Mobil Listrik. Mari kita saksikan video yang satu ini. Kendaraan listrik, dan kita targetkan nanti di 2025 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat kita Indonesia, dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor. Hai teman-teman semuanya, sejak ramai mobil listrik dibicarakan di dunia internasional pada tahun 2019, Indonesia juga mulai membidik industri ini. Banyak faktor yang melatar belakangi Indonesia optimis dalam kompetisi menarik para produsen mobil listrik untuk berinvestasi di Indonesia. Mulai dari ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia, pilihan investor yang tidak dimonopoli oleh satu negara saja, ditambah lagi ini merupakan produk baru. Oke teman-teman, soal baterai listrik ini Indonesia mempunyai bahan yang sangat melimpah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, meski mobil listrik sudah ditemukan sejak 1890, tapi baru ramai sekitar tahun 2019-an. Sejak penjualan Tesla naik sekitar 50%. Hal ini juga menunjukkan bahwa prospek mobil listrik di masa yang akan datang sangat bagus. Maka dari sinilah muncul ide bagi presiden kita untuk menyetop atau melarang ekspor bahan mentah bahan baku mobil listrik. Mulai dari nikel pada Januari 2020 dan bauksit pada Juni 2023. Ke depan tidak menutup kemungkinan seperti seng, tembaga, pasir kuarsa juga di stop, mengingat ini juga merupakan bahan baku chip semikonduktor yang biasa tertanam pada mobil listrik di era sekarang yang berbasis smart TV. Perlu diingat, komponen kunci mobil listrik adalah baterai, karena baterai menyumbang sekitar 40% dari besaran persentase yang ada di mobil listrik. Pada dasarnya, Indonesia. Teman-teman, bahan baku dari baterai mobil listrik adalah bahan baku terbesarnya adalah nikel, dan Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Teman-teman, lanjut. Saya sendiri sudah mengembangkan mobil listrik, karena engine mobil listrik sejatinya lebih sederhana dibandingkan engine mobil konvensional. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Direktur Utama PT Pindad pada tahun 2012. Kala itu baterai. Karena jika kita ngotot untuk mengembangkan mobil listrik tapi tidak bisa memproduksi baterai, ya percuma. Sama halnya yang terjadi pada motor listrik buatan Indonesia saat ini. Ditambah lagi fakta mengatakan sampai saat ini hanya segelintir negara yang mampu mengembangkan teknologi baterai. Misalnya nih, sebagai gambarannya, di antara 195 negara di dunia, kurang dari 10 negara yang mampu menguasai teknologi baterai. Yang pertama misalnya Cina, kemudian Korea, Jepang, Amerika, Prancis, dan Jerman. Negara itu saja yang mempunyai teknologi untuk memproduksi baterai. Dan itu pun sekitar 67-70% pangsa pasar baterai global itu sekarang masih dikuasai Cina. Membangun industri baterai. Teman-teman, walaupun tidak mudah, tapi saya yakin bahwa Indonesia pasti bisa. Lanjut. Itu tidaklah mudah, bro. Dan melalui beberapa tahapan, dan di setiap tahapan itu harus ada industri tersendiri, arti smelter,
Mengutip dari pernyataan Menko Marves sendiri, untuk membangun satu smelter itu perlu merogoh kocek di atas 1 miliar US dollar atau sekitar 14,8 triliun rupiah. Dan memangnya cukup hanya satu smelter saja? Ya nggak cukup lah bro untuk negara sebesar kita. Setelah melalui proses pemurnian, akan menghasilkan jenis-jenis logam yang dibutuhkan, dan barulah masuk ke research and development. Seperti mulai dari penggabungan beberapa bahan dan injeksi. Tentu ini sudah termasuk industri manufaktur. Dan sekali lagi, bukan hanya masalah modal, tetapi juga teknologi. Berkaca pada pabrik LG yang ada di Karawang saat ini, mereka mampu 40 pack dan yang terbaru nih 32 pack. Dan mungkin ke depan akan berkembang ke 38, 40, atau 50, 100, dan seterusnya bro. Ditambah lagi, perkembangan teknologi baterai itu sangat pesat. Lihat saja tuh Hyundai. Hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja, mulai dari 2016 hingga 2022 ya, mereka sudah melompat dari 24 pack ke 32 pack. Bayangkan tuh betapa cepatnya perkembangan teknologi baterai ini. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, sebagai produsen baterai dituntut harus menguasai semua modul. Nggak boleh hanya satu modul saja yang dikuasai bro. Artinya, semakin lama Indonesia menunda pengembangan teknologi baterai, maka semakin jauh jarak gap teknologi yang kita miliki. Nah, sampai di titik inilah kendala Indonesia selama ini bro. Selama ini Presiden Jokowi sudah mati-matian untuk membangun ekosistem baterai di Indonesia, dan tentu Presiden sudah membaca situasi ini dengan mengerahkan BUMN supaya segera menemukan partner untuk berkolaborasi dengan sesama BUMN maupun swasta asing. Dan ini dilakukan sejak tahun 2021. Hasilnya, 2 tahapan industri menuju industri manufaktur baterai sudah kita miliki saat ini bro. Mulai dari sektor hulu atau pertambangan dan sektor pemurnian. Di antara kedua industri itu kita sudah punya BUMN murni yaitu PT Antam. Tinggal sekarang satu tahapan lagi yaitu Research and Development untuk industri manufaktur baterainya. Nah, dengan segala kerumitan yang sudah saya paparkan tadi, jika ada satu saja BUMN atau swasta dari dalam negeri yang mau negara, dan sekali lagi bro, meski itu pihak swasta pun, asalkan dari dalam negeri, kita harus mendukungnya. Siapa tahu menjadi CATL-nya Indonesia, seperti itu kan. Kalau Cina punya CATL bro, Korea punya LG, Jepang punya Panasonic, Jerman dan Perancis punya BASF. Masa Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, gak punya apa-apa. Teman-teman, walaupun sulit tapi saya yakin bahwa Indonesia bisa, dan pasti suatu saat Indonesia akan mampu mendirikan pabrik baterai yang mandiri seperti negara-negara tersebut ya teman-teman, itu tadi dari channel Info Wibisana yang berjudulkan Industri Baterai Mobil Listrik. Dan Bapak Jokowi, Presiden kita, adalah ingin Indonesia menjadi pasokan baterai mobil listrik ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini banyak sekali bahan baku baterai mobil listrik ya, terutama adalah nikel. Karena mayoritas dari bahan baterai mobil listrik ini adalah nikel, dan Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Teman-teman, dan ini membuat negara kita sangat berpotensi sekali untuk menjadi raja baterai mobil listrik di dunia. Dan program Bapak Jokowi ini, dia ingin sekali hilirisasi nikel itu dari hulu ke hilir, dan smelter juga ada di Indonesia, karena Bapak Jokowi ini benar-benar serius untuk membuat negara Indonesia menjadi produsen baterai mobil listrik dunia. Teman-teman, itu tadi video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.